Live Talk. 88,5 Irama FM, top lagunya pasti infonya. Hai halo, selamat pagi menjelang siang ya, atau sudah siang ini. Dan semoga keadaan kita masih dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang suatu apapun, bahagia, penuh cinta. Pokoknya selalu bisa menyerap informasi dengan baik dan semoga bermanfaat buat kita semuanya. Dan jumpa lagi bersama saya, masih bersama Ayu. Dan saya tidak sendiri di sini, sudah hadir narasumber karena kita akan memberikan informasi-informasi bersama Din KPP Kabupaten Purworejo ya. Dengan informasinya agak lucu, agak genit-genit juga. Karena memang di sini informasinya adalah si buah genit tuh. Si buah genit tuh kayak apa sih? Si buah genit. Nah, sebelum saya menyebutkan buah apa itu si genit, saya ingin sapa terlebih dahulu buat pendengar Irama FM kepada narasumber kita. Ada Ibu Umul Hasanah SP MAP, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak, agak mendung-mendung dikit ini Mbak. Iya, tapi tetap semangat. Tetap semangat dong ya, hati tak boleh mendung dong. Iya. Gitu. Nah ini penasaran juga, saya begitu mengetahui informasinya. Saya sampaikan nih kepada pendengar Irama FM, si genit si mana gitu ya. Saya nggak akan menyebutkan dulu deh. Saya akan memberikan kesempatan kepada narasumber sekaligus untuk memberikan kesempatan kepada Anda pendengar Irama FM mengerti ataupun mungkin ada latar belakang apa kenapa kita mengangkat si buah genit gitu. Si buah genit siapa? Begitu ya. Tapi silakan untuk memberikan pengantar ataupun mengawali perjumpaan kita kali ini dengan tema yang akan kita angkat. Monggo. Ya, terima kasih. Selamat siang pendengar Irama FM dimanapun berada dan para kadang tani. Memang ya Mbak tadi udah dikasih clue ya Mbak ya tentang si buah si genit apa ya Mbak ya. Nah dari clue-nya itu kalau si buah genit itu adalah kesemok Mbak. Jadi kenapa genit nanti kita bahas ya. Okay. Jadi kita mengapa saya mengambil tema ini tentang si buah genit kesemak ini, karena memang seperti Mbak Ayu mungkin kenal nggak sih Mbak sama buah kesemak? Saya pernah mendengar tapi belum, cuma mendengar aja. Melihat yang benar-benar ini kesemak bukan ya? Atau saya belum. lupa? Apa pernah mencoba begitu mungkin? Nah, ya ini mungkin belum, karena kayaknya nih ya. Saya membahas ini karena memang sebagian orang itu kayaknya nggak kenal Mbak kayaknya buah kesemak. Mungkin kalau orang itu banyak kan kenal ya duren, mangga, apel atau yang lainnya pisang. Tapi kalau buah kesemak ini mungkin sebagian orang masih awam ya, masih kalau cuma Mas mendengar apa sih kesemak, itu bisa dimakan apa enggak. Nah itu ternyata jadi kita membahas kali ini karena memang saya ingin memperkenalkan kembali apa sih itu si buah kesemak. Nah tadi sudah jelaskan bahwa ini si buah genit. Kenapa genit? Karena memang dia itu kalau Mbak Ayu pernah melihat itu kan kadang ada bedaknya ya Mbak, kayak putih-putih itu. Nah itu karena memang memakai bedak, jadi itu dinamakan genit. Tapi gitu. Bedaknya ya bukan sembarang bedak ya Mbak, itu ada maksudnya, ada fungsinya, bukan untuk mempercantik aslinya, tapi memang itu digunakan itu adalah kapur sirih Mbak, kapur sirih yang direndam karena memang kesemak ini itu memang ya genit-genit manja ya Mbak ya, perlu diolah dulu, jadi ketika dimakan supaya lebih enak. Kalau dari segi pertanian sih buah kesemak ini memang sebagian orang mungkin tidak kenal, tapi kalau dari segi pertanian ini juga bisa ditanam di daerah pegunungan, adaptif, tanamannya juga bisa sebenarnya di Purworejo ini kalau di daerah-daerah dingin seperti daerah Bruno atau daerah-daerah pegunungan Kaligesing itu bisa. Jadi bagi para petani mungkin tidak melulu harus menanam manggis atau durian. Nah ini bisa memanfaatkan kesemak ini, si buah genit ini. Memang kalau dari sisi asal usul ya Mbak ya, ternyata buah kesemak ini bukan asli Indonesia Mbak. Jadi merek buah kesemak ini konon katanya itu berasal dari Cina yang kemudian dari bawah kemudian menyebar sampai Indonesia. Nah kalau di Indonesia ini memang sebagian besar yang banyak menanam kesemak itu daerah Wonosobo Mbak. Kita kan tahu nggih kalau Wonosobo, Temanggung itu kan daerahnya memang luar biasa dingin ya. Jadi itu memang cocok sekali untuk tanaman kesemak ini. Kemudian di Malang itu juga daerah dingin juga ini banyak sekali ditanami dengan kesemak ini. Jadi memang kalau di Indonesia walaupun ini bukan tanaman asli Indonesia, tapi sudah sejak lama kesemak ini menjadi ciri khas Indonesia, sehingga dalam
diskusi ini saya ingin memperkenalkan kembali lah kepada pendengar Mara FM, kepada Mbak Ayu juga mungkin kepada petani untuk melestarikan buah yang mungkin kalau tidak diuri-uri itu lama-lama hilang, Mbak. Jadi bahkan apalagi kalau di toko-toko buah itu juga sulit, Mbak, kalau mencari buah kesemek itu kadang cuma sulit lah kalau nyari di tempat-tempat tertentu karena mungkin tidak dikenal, jadi mereka belum bisa merasakan. Jadi enak apa enggak sih? Nah, oleh karena itu nanti kita akan bahas lebih lanjut supaya nanti masyarakat lebih mengenal lagi gitu, Mbak. Gitu, yes. Tapi kalau bentuk-bentuknya seperti apa sih? Bentuk-bentuknya kalau gitu? Bentuknya sih mirip apel sih, Mbak, mirip apel itu jadi bulat. Kalau mirip tomat juga, tapi itu keras, Mbak. Kalau kerasnya itu seperti apel, tapi kalau bentuknya itu bulat seperti tomat yang kalau sudah matang. Kalau yang belum matang itu biasanya warnanya hijau, tapi kalau sudah mau matang itu warnanya oranye hampir kemerahan jingga. Jadi sebenarnya cantik, Mbak. Tapi ya itu warnanya itu ketutup oleh bedaknya itu karena memang kalau kesemek di lokalan itu memang harus diperlakukan khusus lagi untuk menghilangkan rasa sepetnya. Ini kalau Mbak Ayu pernah mencoba pasti tahu kalau kesemek mentah itu waduh luar biasa sepetnya. Itu bisa penasaran. Jadi harus dilakukan khusus seperti tadi dibekasi bedak lagi. Gitu. Harusnya cantik. Bunda bawa kesemeknya, sampel bawa ya. Gitu. Tadi disampaikan seperti buah apel. Nah, gitu. Kenapa kok bisa disebutkan buah apel? Terus kemudian kalau misalnya dibandingkan dengan apel yang asli gitu, bukan asli ya, palsu ya, maksudnya apel yang sesungguhnya gitu ya. Morfologi apa dari kesemek dan rasanya dan lain sebagainya begitu? Ya memang ya di kalangan tertentu ini kesemek ini biasa disebut apel Jawa. Kenapa apel Jawa? Karena memang apel yang lokal, Mbak. Jadi banyak juga ditanam di Jawa, makanya disebut dengan apel Jawa. Kenapa disebut apel? Karena memang dari morfologinya, dari bentuknya itu mirip sekali apel, rasanya. Tapi bedanya itu kalau rasanya kalau apel itu kan agak masam-masam ya, Mbak ya. Tapi kalau kesemek itu lebih cenderung ke manis sekali, manis. Kalau benar-benar sudah matang itu enak sekali, Mbak. Jadi kalau apel itu masih cenderung ada rasa masam-masamnya, tapi kalau dari rasanya itu malah justru lebih enak dari kesemek ini. Nah, memang untuk pasaran lokal itu kalau kesemek yang jenis lokal itu karena kalau mentah itu rasanya sepet sekali. Jadi kalau untuk supaya bisa nyaman dimakan, supaya tidak sepet, itu caranya itu memang harus direndam dulu dengan air kapur sirih. Nah, itu kan kalau air kapur sirih lama-lama kalau mengering kan nempel ya, Mbak, nempel di itu. Nah, itu fungsinya juga untuk supaya itu tidak cepat busuk. Jadi fungsi dari bedak kapur sirih itu supaya kesemek itu cepat matang, juga supaya menjaga agar tidak cepat busuk, jadi lebih awet ketika mungkin dijual atau mungkin konsumsinya masih menunggu nanti. Nah, itu bisa lebih awet gitu, Mbak. Oke, begitu ya, agak-agak asam-asam sedikit gitu. Tapi kalau misalnya yang itu agak manis, malah manis iya, gitu kalau kesemek manis iya. Yes. Kesemek dikenal buah apel Jawa gitu, buah yang katanya nggak hanya cuma enak aja dikonsumsi, tapi juga kayak manfaat gitu. Nah, dari kesemek yang dianggap sebagai alternatif alami untuk menjaga kesehatan, kandungannya apa saja di dalamnya di situ? Ya, memang ya kalau dari segi tadi sudah disebut sebagai apel Jawa, tentu ya mirip-mirip ya, Mbak, mirip-mirip dengan apel. Nah, memang untuk pertama ketika kita mengobrolin soal gizinya, nah ini yang ternyata kandungannya juga mirip juga sama dengan vitamin seperti buah-buah yang lain, ada vitamin A-nya. Jadi bagus banget nih untuk bagi mereka yang mungkin kalau matanya minus atau mungkin nonton HP terus biasanya capek. Nah, itu bisa karena kandungan vitamin A-nya juga tinggi. Kemudian kalau buah itu biasanya kan antioksidan ya, Mbak ya. Lah ini ternyata kesemek itu juga jagoannya antioksidan, Mbak. Jadi oksidannya itu juga banyak, jadi bisa menangkal radikal bebas. Kita tahu sendiri ya, Mbak ya, kalau kita terkena radikal bebas kan biasanya kulit kita juga gampang rusak ya, Mbak ya. Keriput, cepat tua, nggak seger. Nah, itu salah satunya ini tuh bisa memanfaatkan kesemek ini karena memang memiliki vitamin C yang tinggi juga, sehingga daya seratnya juga tinggi, jadi cocok bagi mereka yang mungkin masalah pencernaan juga ini, Mbak. Kalau yang mau diet juga ini karena seratnya itu kalau Mbak Ayu pernah makan sih kraus gitu loh, Mbak. Jadi kayak seratnya itu banyak. Jadi
cocok sekali bagi mereka mungkin yang pencernaannya kurang lancar. Nah, ini bisa manfaatkan kesema. Nah, yang menariknya juga ini juga kesema itu mengandung flavonoid. Nah, itu sejenis senyawa yang dimana kalau terserap dalam tubuh itu bisa menjaga melawan peradangan, bisa menurunkan kolesterol, dan lebih menariknya lagi ini untuk seratnya juga banyak. Kemudian apa itu Mbak, kadar gulanya itu rendah tapi mengenyangkan. Nah, itu cocok sekali bagi mereka yang mungkin akan diet ya, mungkin karena kalau diet kan menahan lapar ya Mbak ya, ada menahan lapar. Nah, ini bisa memanfaatkan kesema ini yang kadar gulanya rendah. Nah, walaupun rendah tapi tetap kenyang dan seratnya juga banyak. Jadi cocok sekali bagi mereka yang mau diet, bisa manfaatkan kesema ini untuk untuk menjaga pencernaannya supaya tidak gampang gemuk. Nah, itu bisa manfaatkan kesema ini. Oke, kalau dapatnya di sini nggak ada ya di Purworejo? Ada sih Mbak. Jadi ya pintar-pintar kita mencari. Kalau di pasar buah di perempatan itu Mbak, jadi sebut merek ini ya. Itu memang nggak ada Mbak. Itu kemarin saya dapat aja itu di daerah itu Mbak, yang SMA 1 ke sana itu daerah mana itu ada toko buah itu ya kecil itu ada Mbak. Mungkin ini kalau yang di barat alun-alun tuh Mbak, kayaknya besar ya, tapi kayaknya nggak ada Mbak. Jadi kalau buah ini tuh memang ya gimana ya, saya juga dulu pernah di pasar Baletono itu yang jualan cuma ibu-ibu pakai itu Mbak, apa gendongan itu loh Mbak. Jadi kecil, jadi cuma nemplik di pojokan. Jadi memang ya nggak tahu ini mungkin itu istimewa atau seperti apa ya Mbak. Kok musiman kah? Enggak sih, seperti apel sebenarnya bisa tumbuh terus. Kalau cuacanya cocok itu bisa tumbuh terus. Apalagi kan kalau ini kan daerah dingin, ada daerah dingin kan itu bisa tumbuh terus. Jadi sebenarnya tidak musiman juga Mbak. Jadi kalau misalnya di rawat benar-benar juga itu tiap bisa panen. Jadi ya itu mungkin karena nggak kenal itu ya Mbak. Jadi mereka tidak menjualnya. Iya nih, wah ini buat usaha nih. Iya. Kayaknya. Oke, tadi beberapa sudah disebutkan untuk mata minus bisa gitu ya. Tapi ada lagi nggak yang bisa untuk kesehatan lainnya gitu? Ya, jadi memang buah kesema ini memang manfaatnya banyak sekali ya. Selain tadi bisa menurunkan berat badan, juga untuk menjaga tadi kalau mata lelah nonton HP terus kan matanya lelah. Nah, itu bisa karena kandungan vitamin A-nya juga tinggi, terus vitamin C bisa menjaga radikal bebas, terus kemudian antioksidan itu juga bisa mencegah kanker. Nah, ini buah kesem ini juga manfaatnya memang banyak sekali selain menjaga daya tubuh. Nah, ini bagi mereka yang mungkin ini kan kalau suasana seperti ini mendung-mendung kan banyak yang pilek ya Mbak ya. Nah, itu banyak yang pilek itu kan tentu saja berarti daya tahan tubuhnya itu kan berkurang ya. Nah, ini dari kesema ini karena mengandung vitamin C dan antioksidan yang tinggi, nah itu bisa bagi Anda yang ingin nggak pingin pilek, nah itu bisa manfaatkan kesema. Kalau pilek kan biasanya obatnya malah bakso pedes ya Mbak ya. Biasanya seperti Komoviar katanya obatnya bakso. Nah, ini ternyata kalau kita mencegah flu supaya tidak gampang sakit, yaitu kita harus makan buah-buahan yang segar-segar seperti kesema tadi. Oke, jadi penasaran saya ingin beli ya. Habis ini saya online ya. Online ada sih Pak. Oke. Nah, setiap tanaman otomatis kan tadi juga disebutkan kalau misalnya di daerah-daerah kayak Wonosobo, Temanggung, otomatis kan yang ada pegunungannya, dingin, sejuk gitu kan ya. Nah, kalau misalnya budidayanya yang di sini lingkungan yang ya kayak gini bisa nggak tuh? Ada nggak caranya gitu? Kalau di daerah dataran rendah itu ya nggak cocok ya Mbak, karena memang seperti tadi ya, karena buah genit itu tadi, jadi dia butuh memang suasana yang sejuk, suasana yang mataharinya juga tidak terlalu banyak. Jadi kalau di daerah kota Purworejo ini kayaknya ya nggak cocok Mbak. Mungkin misalnya tumbuh pun nanti tumbuh buahnya ya paling nggak tumbuh buah, mungkin ya ting perendil kecil-kecil mungkin. Nah, karena dia tidak sesuai dengan makanannya dan tidak sesuai dengan nggak bisa adaptasi. Jadi cocoknya ya daerah-daerah pegunungan. Dan Purworejo ini kan kalau daerah pegunungan seperti Kaligesing, Bener, Bruno, Kemiri kan itu sebenarnya cocok sekali. Jadi bisa menjadi alternatif lah selain durian atau manggis ya. Jadi bisa memanfaatkan kesema ini. Oke. Tapi walaupun tadi Bruno dan yang dataran tinggi di Purworejo berarti kan bisa gitu bisa, ya? Iya, bisa. Hasilnya tapi maksimal tidak? Tapi sepertinya belum budidaya kayaknya belum ada deh Mbak. Saya kemarin juga pas beli itu juga ini
kesemek wono sapa gitu Mbak. Kayaknya di Purworejo ini sebelum ada yang berminat mungkin ya, karena seperti tidak seperti Mbak Ayu tadi nggak kenal sama kesemek, jadi belum tahu rasanya seperti apa, padahal rasanya enak. Jadi menjadi mengkolah dari petani ini setelah saya mengedukasi, monggo bisa alternatif untuk tanaman kesemek ini. Oke, baiklah. Tadi otomatis sudah dijelaskan beberapa hal, ya bisa, cuman ya maksimalnya mungkin belum bisa maksimal menjadi buah yang baik gitu kan hasilnya gitu. Oke, nah terus bagaimana nih, jelaskan kondisi lingkungan yang ideal untuk budidaya kesemek nih biar bisa tumbuh dan berkembang dengan baik gitu. Nah, seperti tadi ya, kalau kesemek ini memang dia kalau kita menanam sesuatu tanaman hasilnya bagus, tentu perlu tempatnya yang cocok. Nah, seperti apa tempatnya yang cocok untuk tanaman itu? Kalau kesemek ini biasanya ya daerah pegunungan sekitar tinggi 800 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut. Kemudian untuk suhunya antara 15 sampai 25 derajat Celcius. Jadi lumayan dingin ya. Kalau di daerah perkotaan ini kan hampir berapa Mbak ya? Di atas 26 27 kali ya. Panas ya. Kalau daerah pegunungan yaitu suhunya agak sejuk 25 derajat Celcius. Kemudian mataharinya juga tidak terlalu banyak, dia hanya membutuhkan matahari itu kurang lebih 8 jam per hari Mbak. Jadi tidak full matahari terus-terusan. Tapi seperti kita ketahui kalau di pegunungan kan kalau sudah jam berapa itu kan sudah mulai redup-redup ya Mbak ya. Kadang kabutnya turun. Nah, itu cocok sekali, malah justru cocok untuk tanaman kesemek ini karena dia cuma butuh matahari itu cuma sebentar. Kemudian untuk drainase atau air itu juga kebutuhan airnya juga tidak terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak itu atau becek itu biasanya itu Mbak, akar-akarnya itu malah justru mati. Iya, layu atau mati. Jadi penyek dia penyek, jadi busuk. Jadi walaupun di tempat yang sejuk dia tidak butuh air terlalu banyak. Jadi kalau misalnya seperti ini kadang hujan, nah itu kita bisa buatkan saluran air Mbak, atau saluran drainase supaya nanti air hujan itu tidak istilahnya ngecembeng. Nah, itu ngecembeng supaya airnya tetap mengalir. Jadi akar-akar tanaman dari tanaman kesemek itu bisa hilang, jadi tidak ngecembeng, jadi akar-akarnya tidak mudah busuk. Jadi kalau kita memang mau niat untuk menanam kesemek ini, ya tentu saja kita disesuaikan lah, kita tanam di daerah pegunungan. Mungkin Mbak Ayu mungkin punya villa di pegunungan, bisa menanam kesemek ini. Nah, itu ya mungkin di Bruna atau di Kaligesing itu kan sudah tempat wisata ya Mbak. Sekarang sudah banyak tempat-tempat wisata baru. Nah, itu mungkin bisa dimanfaatkan, menambah ciri khas Indonesia lah, menanam kesemek ini. Oh begitu ya. Kayak kalau misalnya saya punya rumah di dataran tinggi, asik nih. Saya akan membuat tanaman apotek hidup yang banyak gitu. Oke, tentu pasti penting ya memilih tanaman induk yang sehat untuk pembibitan. Nah, ini yang perlu juga kita pahami juga, bagaimana nih proses pembibitan yang baik agar bisa keberhasilan budidayanya untuk otomatis jadi belibet saya. Jadi maksudnya dalam pembibitan otomatis kan memerlukan bibit yang baik, yang unggul gitu. Nah, bagaimana caranya untuk keberhasilan budidaya kesemek tersebut gitu? Ya, memang ya, kalau setiap budidaya itu kan pembibitan itu kan seperti pondasi ya Mbak ya. Kalau bibitnya bagus itu kan tentu saja nanti kita juga akan mendapatkan hasil panen yang bagus juga. Jadi memang bibit itu sangat penting sebagai pondasi awal ketika kita akan membudidayakan atau menanam sesuatu. Jadi untuk pembibitan itu ya tentu saja kita harus mencari yang sehat, yang subur, kemudian tentu saja yang menghasilkan buah-buah yang bagus. Coba bayangkan kalau kita menanam dari bibit yang penyakitan, anying-anyingan gitu loh Mbak ya. Tentu saja nanti hasilnya juga nggak bagus ya. Misalnya bibit itu sudah terkena penyakit, nah itu penyakitnya itu nanti akan nggak hilang Mbak, jadi akan ditularkan ke nanti, dan setelah tanamnya juga akan menghasilkan tanaman juga yang kurang bagus. Jadi oleh karena itu pembibitan itu juga sangat penting sekali. Jadi monggo yang mau menanam, pilihlah bibit yang sehat, yang subur, kemudian tidak bebas dari hama dan penyakit, benar-benar dipilih supaya kita kalau bibitnya juga bagus kan nanti kita hasilnya juga akan bagus, tidak mengalami kegagalan ya. Kalau percuma kalau kita menanam ternyata nanti malah justru gagal, kan kita juga yang rugi. Oleh karena itu untuk pembibitan ini sangat penting dipilih. Jadi jangan buru-buru lah kita
kita pilih-pilih dulu, kemudian bibitnya yang bagus seperti apa, kemudian merawatnya juga dengan baik sehingga nanti tumbuhnya itu bisa sehat, ketika panen juga hasilnya melimpah dan rasanya tentu saja juga enak gitu. Nah, kalau sudah misalnya punya bibit nih, terus bagaimana nih langkah selanjutnya? Terus kemudian waktunya kapan yang terbaik untuk menanam bibit tersebut? Jadi kalau tadi bibitnya sudah siap, lah tentu saja kita akan menyiapkan media tanam. Nah, media tanam itu kalau sebenarnya tanaman kesema ini hampir sama Mbak kalau dengan tanaman apel. Nah, Mbak Ayu pernah lihat tanaman apel tinggi, nah gitu tinggi sampai 6 sampai 15 meter lah. Nah itu tentu saja kalau ditanam di polybag kan nggak worth it ya Mbak ya. Jadi nggak bisa polybag berarti. Kalau pakai polybag kan terlalu kecil, itu kan tanamannya bisa besar, bisa tinggi. Jadi kita siapkan, ya kita tentu saja menyiapkan lahan yang sesuai dan tidak perlu pakai langsung kita tanam di bibit. Mungkin kalau di pot mungkin ya di bonsai ya Mbak, tapi kalau di bonsai mungkin hasilnya kurang, perlu perawatan lebih lanjut ya. Kalau bonsai lebih ribet lagi ya. Tapi jadi kalau perumahan nggak bisa nih berarti. Ya bisa mungkin satu tanaman aja sudah cukup itu Mbak, karena memang itu kan seperti buah apel itu tinggi, kemudian itu cabang-cabangnya kan banyak, jadi agak mungkin kalau menggunakan cuma polybag saja tentu saja tidak kuat. Kemudian untuk kesema ini bisa ditanam di lubang tanam, itu bisa disiapkan kurang lebih 50 kali 50. Kemudian untuk penanaman pertama awal-awal untuk adaptasi kita bisa menyiramnya terlebih dahulu, dan kemudian untuk sebenarnya hampir sama dengan tanaman lain, kita bisa menambahkan pupuk kandang atau pupuk kimia yang sesuai takarannya, kemudian supaya untuk pertumbuhan awal itu tetap bagus. Jadi kita menyiapkan terlebih dahulu media tanam yang sesuai dengan kebutuhan dari tanaman kesema itu sendiri. Harus sesuai, berarti kan otomatis harus rutin, harus pas gitu. Nah kalau misalnya dampak-dampaknya kalau mungkin terjadi jika perawatannya berlebihan, kekurangan atau nggak tepat, itu bagaimana? Ya kalau perawatan berlebihan kayaknya nggak ada ya Mbak ya. Karena memang kalau petani kalau petani itu memang kalau perawatan, apalagi menanam tanaman keras seperti ini, berbeda dengan padi Mbak ya. Kalau padi kan harus dirawat mau nggak mau, dan waktunya kan cuma 4 bulan, jadi perawatan pasti ekstra. Tapi kalau tanaman seperti ini, tanaman keras seperti buah-buahan kan kadang ya tandur tancap tinggal lungo ya Mbak. Nggak diperawat. Nah, kalau perawatan ya tentu saja kalau misalnya perawatannya kurang seperti tadi, tanamannya jika tidak tumbuh, kemudian buah-buahnya mungkin rasanya juga tidak manis, malah sepet. Nah, kalau kelebihan perawatan seperti tadi Mbak Ayu katakan itu, kalau kelebihan pupuk itu biasanya juga mengurangi mempengaruhi rasa dari itu Mbak, mempengaruhi rasa dari buahnya itu sendiri. Itu dari manapun tanaman itu juga sama. Kalau tanaman itu terlalu banyak pupuk, tapi kalau kebanyakan pupuk itu biasanya karena pupuknya mahal, kayaknya jarang sih Mbak. Jarang terjadi kalau kelebihan pupuk. Mungkin kadang itu kalau kelebihan pupuk, misalnya kelebihan pupuk urea, itu biasanya tanamannya itu malah justru itu Mbak, karena terlalu subur. Itu kan kalau urea itu kan menyuburkan tanaman, jadi itu terlalu subur itu justru malah gampang ambruk Mbak. Kayak padi itu kayak gampang ambruk karena terlalu rimbun itu, jadi malah justru akan tidak kokoh lagi, jadi malah justru akan letoy, malah justru gampang roboh. Jadi kalau kelebihan pupuk juga tidak bagus. Oleh karena itu, jadi intinya perawatan itu kan seperti merawat harapan ya Mbak ya. Jadi kalau kita merawat dengan baik kan harapannya nanti ya harapannya juga yang baik, hasilnya juga melimpah. Jadi kalau itu perawatan itu memang penting dan harus kalau namanya hasil kan itu Mbak ya, kalau hasilnya baik kan tentu saja kita juga harus dari perlakuan yang rutin, telaten juga, jadi menghasilkan yang baik, merawat harapan lah seperti itu. Apa yang kita berikan kebaikan ya mendapatkan yang baik-baik juga gitu ya. Tapi kalau misalnya kita udah perawatan nih, biasalah ya namanya kan kuman-kuman alias hama-hama dan lain-lain gitu, bagaimana? Ya memang ya kalau kesema itu juga sama dengan tanaman lain, masih ada juga hama-hama dan penyakit. Nah yang pertama ini tentu saja yang bisa dicegah ya, untuk mencegah hama dan penyakit itu yang pertama ya harus
biasanya ya kebersihan Mbak, itu kebersihan itu paling utama. Kalau tanaman di sekitar kita itu banyak seresah atau rumput-rumputan liar, itu kan justru mengundang hama dan penyakit. Oleh karena itu kita harus menjaga kebersihan. Kemudian yang kedua itu tentu saja gunakan bibit yang sehat, yang bebas dari hama dan penyakit supaya mencegah hama dan penyakit itu tidak datang. Kemudian yang ketiga itu pengamatan rutin. Nah, ini yang paling males dilakukan petani itu biasanya pengamatan itu. Kita kalau namanya pengamatan kita melihat dengan jelas, dengan dekat ya Mbak, enggak dari jauh. Oh, dari sana udah kelihatan bagus, tapi kita harus mendekat dengan tanaman. Kita cek tanamannya kita apakah ada hamanya atau terkena penyakit. Karena kalau tidak kita cek secara dekat itu kan kita nggak tahu, itu nggak kelihatan. Seperti kutu-kutu kan itu kecil ya Mbak ya, kalau nggak kita dekati itu kan nggak kelihatan. Jadi kita harus melakukan pengamatan. Kemudian yang keempat itu kita bisa rotasi tanaman. Mungkin kalau tanaman kesema itu sudah tua, mungkin ya kita gantilah tanaman lain supaya nanti hama dan penyakit itu terputus Mbak, karena hama tanaman itu kan berbeda-beda ya. Kalau ganti tanaman nanti insya Allah nanti yang hama yang dari tanaman lalu itu bisa hilang. Jadi untuk perawatan rutin ini sebagai pencegahan sejak dini supaya hama dan penyakit itu tidak datang dan tanaman itu menjadi lebih sehat gitu. Oke, tadi disampaikan disinggung terkait kalau misalnya udah tua, udah mungkin sudah jelek lah katakan gitu, bisa diganti dengan yang baru begitu. Iya. Nah, itu bagaimana caranya untuk mengganti yang barunya itu? Yaitu kalau mengganti yang baru misalnya kan untuk rotasi tanaman kan kita mengganti tanaman yang lain Mbak. Kalau rotasi tanaman sekarang kesemak, mungkin besok mau tanaman apel mungkin. Nah, itu bisa diganti supaya hamanya itu terputus Mbak. Jadi hama kesemak itu tidak kalau ditanami kesemak lagi kan hamanya masih sama Mbak. Jadi terus akan terus menerus itu hamanya di situ. Jadi untuk mencegah supaya hama itu tidak 7 turunan lah istilahnya ya Mbak ya, tidak menurun ke tanaman berikutnya. Nah, itu diputus dengan tanaman lain terlebih dahulu. Mungkin ditanamin bunga-bunga dulu. Nah, nanti kalau sudah sekiranya tanah itu kembali sudah subur, nah itu kita bisa menanam kesemak lagi atau tanaman lain yang kita inginkan gitu. Oh begitu. Berarti nggak bisa misalnya udah jelek langsung diganti sekaligus langsung di hari itu atau cabut ganti ya, bisa. Ya itu seperti itu untuk mencegah hama dan penyakit ya lebih begitu. baik mending rotasi tanaman dulu, ganti tanaman lah, diganti tanaman dulu. Cara alternatifnya yang bisa digunakan untuk menentukan waktu panennya? Nah, untuk waktu panen itu memang ya kalau petani itu juga sudah paham sih. Ya kita orang awam juga paham ya. Biasanya kalau masih hijau itu berarti mentah ya Mbak ya. Kalau sudah berwarna kuning itu hampir semua buah-buahan seperti itu ya Mbak ya. Kalau sudah masih hijau itu ya masih mentah. Nanti kalau sudah agak-agak kuning, agak merah itu berarti matang. Nah itu kalau secara awam sih seperti itu. Tapi kalau kita kalau yang benar-benar mau pro dalam menanam kesemak ini ya itu bisa dilihat dari umur tanamannya. Misalnya 6 bulan setelah berbunga itu biasanya tanaman itu juga bisa dikatakan sudah bisa siap panen. Dan biasanya itu kita juga bisa ngecek sih Mbak, kalau kita cek rasa lah Mbak, kita ambil satu lah, kita coba dulu. Kalau itu memang rasanya sudah manis tidak sepet, itu berarti sudah saatnya panen. Tapi kalau kita makan nyoba sedikit saja itu metik satu yang mungkin agak kuning tapi masih rasanya masih sepet, nah itu berarti belum siap panen, jadi belum matang. Jadi kita tunggu terlebih dahulu gitu. Sepetnya sepet memang walaupun sepet tapi nggak ada manis-manis sedikit gitu. Iya benar-benar sepet sekali, benar Mbak. Iya. Kan barangkali ada yang suka agak-agak matang, agak-agak mentah gitu, sepet-sepet buat lutisan. Bisa nggak sih Mbak lutisan? Nggak bisa Mbak. Jadi ini kan Mbak, kalau sepetnya dari buah kesemak itu harus dihilangkan dengan tadi Mbak, merendam dengan air kapur tadi, harus dibedakin dulu Mbak. Jadi kalau ini kesemak lokal itu nggak bisa langsung dimakan Mbak. Jadi petik langsung banget tuh nggak bisa. Jadi harus diberlakukan khusus, direndam dulu kurang lebih seminggu. Nah itu sepetnya itu bisa hilang. Jadi kalau buat lutisan ya kayaknya nggak bisa Mbak. Sepet banget itu loh Mbak, bisa padahal itu bisa itu loh, lidahnya itu bisa mati rasa Mbak kalau pas makan itu, saking sepetnya itu. Panas getir gitu kah? Pahit lah pokoknya. Kalau makan yang sudah sepet, aduh kadung Mas, makan yang sepet itu aduh ngilanginnya itu susah. Jadi ternyata tertinggal di lidah, tertinggal rasa yang tertinggal lah. Aduh, rasa yang tertinggal, apalagi saya ketinggalan ya. Seperti apa tuh kesemak gitu ya.
Gitu ya. Kesemek mentah ini tadi sudah di spill juga, asam apa namanya, sepet banget iya. gitu kan ya, katanya cukup kuat dan lain sebagainya, bikin lidah mati rasa. Gini menakutkan, kayak panas gitu. Bayangan saya kayak panas terus kemudian kayak getir-getir gimana begitu ya. Tapi mengapa nih rasa asam ini tuh bisa muncul dan apa saja dampak dari mengkonsumsi kesemek mentah apabila lo ya kita nyoba-nyoba nih ya kan. Yang muncul tuh apa saja dampaknya kalau misalnya kita mengkonsumsi kesemek mentah itu? Ya seperti tadi ya, disclaimer dulu ya Mbak. Jadi kalau kesemek mentah itu nggak bisa bertutisan, itu masih rasanya memang sepet sekali tuh karena memang zat katinnya itu tinggi sekali dalam kesemek. Jadi kalau kesemek itu memang harus diperlakukan khusus dulu, direndam menggunakan air kapur tadi untuk menghilangkan rasa sepetnya tadi. Jadi kalau kita sudah kadung makan itu ya itu biasanya itu Mbak nggak bisa ngerasain yang lainnya. Jadi kalau kadung sampai makan, berapa hari? Ya enggak sih, enggak berhari-hari, tapi ya kita mungkin kalau sudah kadung makan itu ya kita bisa mungkin mencoba mungkin makan garam kali ya Mbak. Makan garam kan bisa menetralisir itu Mbak. Jadi kalau sudah kadung ya tapi dari buahnya kan kelihatan ya, kalau warnanya hijau tentu saja masih mentah. Tapi kalau mungkin penasaran seperti Mbak Ayu ini kalau mau nyoba bisa jadi iya, bisa dilakukan seperti itu. Ya penting jangan makan yang mentah lah, gitu aja. Baiklah. Ini siapa tahu pendengar Irama mendengarkan bawain saya nih ini loh Mbak Ayu kayak gini loh, ini mau saya. Harapannya. Oke, itu tadi ya tentang bertanam kesemek yang membuat saya penasaran juga seperti apa yang tadi sudah disampaikan oleh narasumber kita, dan memang waktunya sudah menunjukkan waktunya untuk selesai. Bukan selesai sih sebenarnya, tapi sudah waktunya gitu kan ya, masuk ke closing statement. Karena memang kita berapa menit ya? 30 menit 30 menit ya. Kapan-kapan deh kita ada 2 jam 1 jam gitu ya. Oke. Jadi biar akunya agak-agak pusing gitu. Gitu. Oke, terima kasih ya buat Anda pendengar Irama FM. Semoga bisa jadikan manfaat tersendiri buat kita semuanya. Sekaligus nanti dari penutup narasumber, apabila nanti ada tema-tema ataupun bukan tema sih sebenarnya, materi yang sekiranya belum disampaikan atau apa, dan juga poin-poin penting yang memang perlu kita dengarkan dalam acara ini, silakan nanti dari narasumber memberikan closing statement sekalian. Jadi tadi kita sudah bahas ya Mbak ya, dari pembibitan, perawatan sampai panen, dan tujuan saya ya memperkenalkan kembali buah kesemek itu seperti apa, rasanya seperti apa. Kalau rasa mungkin ya nanti nyoba sendiri ya Mbak ya, nanti Mbak Ayu nyari sendiri ya. Jadi untuk ini monggo kepada para petani yang mungkin bisa menjadi diedukasi supaya nanti menjadi alternatif bagi petani untuk menanam selain tanaman-tanaman yang mungkin sudah familiar, karena memang kesemek itu memang buah yang kurang familiar, bahkan tidak dikenal dari banyak kalangan. Jadi bisa menjadi alternatif bagi mereka yang mungkin tinggal di pegunungan dengan daerah yang sesuai untuk tanaman kesemek ini, bisa menanam kesemek supaya kita juga menjaga keragaman pangan ya, supaya kita buah-buah yang kita punya itu ternyata beragam sekali. Jadi menilik buah-buah yang mungkin agak ngumpet ya, ini istilahnya kita keluarkan kembali supaya mengenal apa itu kesemek, rasanya, dan tentu saja manfaatnya. Dan itu harganya juga lumayan mahal Mbak, ternyata itu sekilo itu 20.000 Mbak, jadi lumayan mahal Mbak. Jadi padahal kan sekilo kan paling isinya cuma 3 Mbak, itu jadi besar ya berarti. Iya ya? Besar seperti apel. Jadi kan berat itu berapa, cuma isinya seperti itu. Jadi dari sisi ekonominya itu juga sangat mendukung sebenarnya kalau dibudidayakan, apalagi kalau dijual kemudian kita sebagai usaha, tentu saja sangat bagus untuk petani begitu Mbak. Oke, siap, seru. Nanti kita searching seperti apa buahnya dan rasanya ya, siapa tahu bisa online kan beli, asik. Oke, terima kasih Bunda Umul kasih FM update, jadi pencerahan kan buat kita semuanya. Buat Anda yang tahu ya udah, buat saya belum tahu nih. Oke. Baik, terima kasih. Si buah genit kesemek, menanam, merawat, memetik untung, di situ bisa juga. Silakan kalau misalnya Anda mau membudidayakan bisa konsultasi ya. Bisa konsultasi ya bersama Ibu Umul melalui, ada pelayanan nggak di situ? Mungkin kalau ke masing kecamatan aja Mbak, di masing kecamatan itu sudah ada kantor pertanian. Jadi monggo yang nggak usah, kalau saya kan di Kemiri, yang dari Kaligesing nggak perlu ke Kemiri Mbak. Jadi di kecamatan masing-masing itu sudah ada kantor pertanian, perwakilan dari dinas, itu isinya penyuluh-penyuluh semua Mbak. Insya Allah itu bisa sangat membantu.
gitu. Oke, tuh gampang kan, mudah. Kalau misalnya kita mau bertani, the best loh ya petani milenial kan. Iya. Jarang-jarang yang muda-muda mau bertani, katanya kotor dan lain-lain. Iya. Bisa menghasilkan guys. Saya juga pingin kalau punya tanah. Gitu. Oke, terima kasih. Semoga informasinya bermanfaat. Nanti kita hadirkan informasi berikutnya dari Pro 3 RRI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap stay di 88,5 Irama FM. Tetap lagunya pasti infonya. Bye bye.